Assalamualaikum, apa kabar saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran. Berjumpa lagi dengan saya di channel Endang Pia. Pada kesempatan kali ini, saya masih membahas pasal ke-10, hukum mad, dari 17 pasal pelajaran ilmu tajwid. Bagian yang ke-11 dari mad par'i, ialah mad silah. Mad silah terbagi kepada dua bagian. Yang pertama, mad silah tawilah. Dan yang kedua, mad silah qasirah. Tonton terus videonya sampai selesai agar saudara-saudara lebih mudah lagi untuk memahami penjelasan-penjelasannya. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita langsung saja menuju kepada pembahasan berikutnya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, mari kita lanjutkan lagi kepada pembahasan berikutnya, ialah pembahasan masih pada pasal ke-10, hukum mad, bagian yang ke-11 dari mad par'i, ialah mad silah. Mad silah terbagi kepada dua bagian. Yang pertama adalah mad silah qasirah, dan yang kedua adalah mad silah tawilah. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan saja kepada pembahasan berikutnya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, mari kita lanjutkan kepada pembahasan-pembahasan dan contoh-contoh bagian yang ke-11 dari mad par'i, yaitu mad silah. Mad silah terbagi kepada dua bagian. Yang pertama ialah mad silah qasirah, dan yang kedua ialah mad silah tawilah. Dan mari kita mulai dengan bagian yang pertama, ialah mad silah qasirah. Mad silah qasirah menurut bahasa ialah mad artinya panjang, silah artinya hubungan, qasirah artinya pendek. Maksudnya huruf hu atau huruf hi harus dibaca panjang, namun harus dibaca pendek juga. Kedua bacaan ini berhubungan erat, harus dibaca panjang dan pendek. Dengan kata lain, bahwa mad silah qasirah harus dibaca pertengahan saja. Untuk panjang bacaannya sekitar 1 alif atau 2 harkat. Mad silah qasirah menurut ilmu tajwid ialah huruf hu atau huruf hi yang didahului oleh huruf yang hidup, yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harkat. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna hitam, yang ada di dalam kotak yang berwarna putih, ini adalah huruf yang hidup. Dan yang mendahului huruf hu ialah huruf kaf yang berbaris fathah. Dan yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna kuning, yang ada di dalam kotak yang berwarna putih, ini adalah huruf ha yang berbaris domah terbalik seperti angka 6 ini. Ini dinamakan mad silah qasirah yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harkat. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syadadna mulkahu wa atainahul hikmah. Seperti itulah contoh cara membacanya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, mari kita lanjutkan lagi kepada pembahasan-pembahasan dan contoh-contoh berikutnya, ialah mad silah qasirah pada huruf ha yang berbaris kasroh berdiri, yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna biru, yang ada di dalam kotak yang berwarna hitam. Ini adalah huruf yang hidup, yang mendahului huruf hi yang berbaris kasroh berdiri, ialah huruf ba yang berbaris kasroh. Dan yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna putih, yang ada di dalam kotak yang berwarna hitam, ini adalah huruf ha yang berbaris kasroh berdiri,
Ini dinamakan mad silah qasirah yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harkat. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akhrajna bihi samarat. Seperti itulah contoh cara membacanya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, perlu diperhatikan bahwa tidak dibaca panjang huruf hu atau huruf hi. Yang pertama apabila didahului oleh huruf yang mati, kecuali dalam surat Al-Furqan ayat 69. Ini dinamakan mad mubalaghah. Huruf hi pada kalimat fihi tersebut mesti dibaca panjang 2 harkat, walaupun huruf yang sebelumnya itu mati. Mad mubalaghah, mad artinya panjang, mubalaghah artinya yang berlebih-lebihan. Yang dimaksud dengan mad mubalaghah di sini ialah tekanan suara pada huruf hi dari bacaan yakhlud bihi muhana. Ialah mengandung arti bahwa orang-orang musyrik yang membunuh orang yang tanpa dosa, yang dituduh berzina. Mad mubalaghah, kata penulis kitab pelajaran tajwid ini, hanya terdapat di sini saja. Tidak ada lagi pada surat dan ayat manapun. Dan yang kedua, huruf hu dan huruf hi menghadapi huruf yang mati. Dan perlu diperhatikan lagi, jika menurut qiraat Ibnu Katsir tidak ada bedanya, baik didahului huruf yang hidup ataupun yang mati, tetap saja ada mad silah. Karena itu ada sebagian cetakan Al-Quran yang memakai tanda panjang, walaupun sebelum hu tersebut ada huruf mati, seperti yang ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 2, yaitu dibaca panjang 2 harkat. Untuk contoh cara membaca mad mubalaghah seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhlud fihi muhana. Seperti itulah contoh cara membacanya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, mari kita lanjutkan lagi kepada pembahasan-pembahasan dan contoh-contoh bagian yang kedua, ialah mad silah tawilah yang berbaris kasroh. Mad silah tawilah, mad artinya panjang, silah artinya hubungan, tawilah artinya yang panjang. Mad silah tawilah ialah mad silah qasirah menghadapi hamzah atau alif. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna biru, ini adalah huruf hidup yang mendahului huruf ha, ialah huruf ro yang berbaris kasroh menghadapi huruf ha yang berbaris kasroh berdiri, yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna putih. Ini namanya mad silah qasirah menghadapi hamzah atau alif, yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna merah dan ditandai dengan alis tipis, yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna hitam. Sekarang bukan mad silah qasirah lagi, tapi sudah berubah kedudukan menjadi mad silah tawilah yang harus dibaca panjang. Panjang bacanya 2 sampai 5 harkat. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min umri illa fi kitab.
Seperti itulah contoh cara membacanya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, mari kita lanjutkan lagi kepada pembahasan dan contoh bagian yang kedua, yaitu mad silah tawilah yang berbaris doma. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna merah, ini adalah huruf hidup yang mendahului huruf H. Ialah huruf Ro yang berbaris doma, menghadapi huruf H yang berbaris doma terbalik seperti angka 6. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna hitam. Ini namanya mad silah qasirah. Menghadapi hamzah atau alif yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna kuning. Dan ditandai dengan alis tipis yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna hijau. Maka sekarang bukan mad silah qasirah lagi, tapi sudah berubah kedudukannya menjadi mad silah tawilah yang harus dibaca panjang. Untuk panjang bacaannya 2 sampai 5 harakat. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana miqdaru alfasanah. Seperti itulah contoh cara membacanya. Demikianlah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, pembahasan-pembahasan dan contoh-contoh bagian yang ke-11 dari mad para'i ialah mad silah. Selesai sampai di sini. Dan untuk pembahasan bagian yang ke-12 dari mad para'i, yaitu mad paraku, insya Allah akan saya bahas pada kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.